Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di channel ini ya. Bapak Ibu mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya, atau mungkin sudah ada yang tahu nih ya. Kalau mau dapat bantuan sosial dari pemerintah, itu nama kita harus terdaftar di satu data khusus ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu hal penting yang sering jadi pertanyaan ya. Gimana sih cara mendaftar DTSN 2025 ini agar bisa dapat bansos dari Kementerian Sosial? Nah, ini seringkali ditanyakan oleh masyarakat. Nah, kalau dulu kita mengenal dengan DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, sekarang per tahun 2025 ini data itu sudah digantikan dengan DTSN gitu ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi kalau nama Bapak Ibu belum terdaftar di DTSN, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menerima bantuan sosial ya, seperti bansos PKH maupun bansos BPNT dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak ya secara bersama-sama. Langsung saja kita kupas tuntas ya di channel ini ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke cara daftarnya ya. Ini perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, apa itu DTSN. Jadi berdasarkan Permensos nomor 3 tahun 2025 bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional yang selanjutnya disebut DTSN adalah basis data tunggal individu ya dan atau keluarga yang mencakup kondisi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga ya yang dibentuk dari penggabungan data Regsosek, kemudian data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan juga data P3KE ya. Nah, tentunya itu sudah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik ya, dalam hal ini BPS. Jadi intinya DTSN adalah acuan utama pemerintah untuk menyalurkan berbagai program ya, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan sosial, kemudian program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu penting ya untuk Bapak Ibu memastikan nama Bapak Ibu itu terdaftar di DTSN ya. Pastikan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pasal 3 Permensos nomor 3 tahun 2025, maka pengajuan data ke DTSN itu bisa dilakukan lewat 3 cara sebetulnya ya. Yang pertama pemerintah daerah, kemudian Kementerian Sosial maupun ke masyarakat itu sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus ke 2 cara yang paling relevan untuk Bapak Ibu sekalian ya, yaitu jalur pertama pengajuan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos gitu ya. Nah, jalur ini saya pikir paling mudah ya dan bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah masing-masing. Nah, langkahnya pertama Bapak Ibu mengunduh aplikasinya ya. Buka App Store atau Google Play Store ya dan cari aplikasi bernama Cek Bansos dari Kementerian Sosial. Pastikan logonya benar ya Bapak Ibu dari Kementerian Sosial resmi begitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mendownload atau mengunduh tadi ya aplikasinya, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu buat akun ya. Kalau belum punya akun langsung aja klik buat akun baru begitu ya. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data-data penting ya seperti nomor KK, NIK, nama lengkap, alamat email, juga swafoto sambil memegang KTP dan lain sebagainya begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah melakukan pendaftaran tadi, maka Bapak Ibu login ya, masuk ke aplikasi tersebut. Makanya ketika melakukan pendaftaran Bapak Ibu jangan sampai lupa password ya. Catat baik-baik username dan passwordnya supaya tidak lupa ya, catat di buku. Nah,
Kemudian login ya, tadi yang masuk, lalu ajukan usulan. Nah, setelah akun berhasil dibuat tadi, ya sekali lagi login dan pilih menu usulan di halaman utama ya. Kemudian lengkapi ya data yang ada. Ikuti petunjuk untuk mengisi semua data pendukung yang diminta ya di dalam aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah usulan terkirim tadi, maka Bapak Ibu bisa mengecek statusnya secara berkala di aplikasi cek bansos Kemensos tersebut ya. Jangan lupa nanti pilih salah satu jenis bansos yang ingin Bapak Ibu usulkan ya. Nah, proses tersebut tentunya akan melalui verifikasi dan validasi ya oleh pemerintah daerah setempat dan juga musyawarah di tingkat desa maupun kelurahan setempat ya Bapak Ibu. Nah, ada poin penting yang perlu kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan pasal 10 ya ayat 3 kalau nggak salah ya Permensos nomor 3 tahun 2025, jika usulan data Bapak Ibu tidak memenuhi kriteria setelah diverifikasi dan divalidasi, maka pengelola data di Kementerian Sosial itu akan memberikan informasi kepada pemerintah daerah setempat ya agar data tersebut bisa diperbaiki. Jadi jangan khawatir kalau ada data yang keliru ya. Maka kemudian pemerintah memberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, kemudian jalur kedua yaitu melalui pemerintah daerah. Nah, kalau Bapak Ibu tidak familiar, tidak begitu paham lah ya dengan aplikasi cek bansos Kemensos tadi, nah, Bapak Ibu bisa melalui pemerintah daerah. Jalur ini bisa jadi pilihan sebetulnya buat Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Tentu Bapak Ibu mendatangi perangkat desa atau kelurahan setempat. Bapak Ibu cukup mendatangi ketua RT atau RW atau kepala desa atau lurah ya. Sampaikan niat Bapak Ibu untuk mengajukan usulan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, untuk bansos begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, perangkat desa atau kelurahan setempat itu akan mengajukan data Bapak Ibu ke tingkat bupati atau wali kota ya. Nah, selanjutnya itu tahap verifikasi dan validasi data. Nah, di tingkat kabupaten atau kota, maka data akan diverifikasi dan divalidasi sebelum hasilnya disampaikan kepada menteri ya dengan tembusan ke gubernur begitu ya. Nah, penyampaian tersebut dilakukan melalui yang namanya aplikasi 6NG ya. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal penting yang tentu saja perlu Bapak Ibu ketahui ya. Di antaranya, data kependudukan Bapak Ibu harus 100% cocok dengan data Dukcapil ya. Ingat, harus cocok ya datanya. Untuk 14 kolom data nanti seperti NIK, nomor kakak, nomor rukun warga atau RW begitu dan sebagainya ya. Nah, kemudian data alamat Bapak Ibu itu harus padan dengan data Dukcapil ya. Persentase kepadanan tadi yang digunakan tersebut tentunya berasal dari web service Dukcapil ya. Jadi datanya sudah terintegrasi begitu ya, terkoneksi, terhubung ya untuk memastikan semua syarat ini tentu Bapak Ibu juga bisa mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu panduan tentang cara mendaftar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN di tahun 2025 ini. Prosesnya mungkin terlihat rumit bagi Bapak Ibu ya, tapi dengan panduan ini saya harap Bapak Ibu jadi lebih paham, lebih mengerti begitu ya. Pastikan semua data yang Bapak Ibu berikan akurat ya. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk komen di bawah ya. Jangan lupa juga like dan share video ini ke banyak orang yang tentu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat mereka yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.